Halo Scorpio, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bersama aku Mela, kita reading kembali ya. Kali ini kita bertemakan tentang peluang dan kesempatan yang akan kamu lihat dalam waktu dekat. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, buat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Scorpio, fokuskan ke kartu ini. Kita akan lihat di sini peluang dan kesempatan apa yang akan kamu lihat, yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat. Peluang dan kesempatan apa yang akan kamu lihat ataupun kamu rasakan. Peluang dan kesempatan apa yang kamu rasakan. Oke. Nah, next kali kita tutup ya. 1. Oke. Di sini ada bir. Di sini ada ring. Scorpio, di sini ada banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya saat kita reading lagi. Oke. Nah, kelihatan? Oke, mantap. Scorpio, di sini ada di bottom kamu ada bir. Ini menggambarkan sebenarnya ada suatu energi. Kalau dilihat sih dari energi masa lalu ya, seakan-akan datang ke kamu itu menggambarkan kesetiaannya dia. Kesetiaan dia kepada kamu, ataupun kamu juga terhadap dia, ya. Dan di sini terlihat bahwa kamu dengan dia sangat bahagia sekali akhirnya, gitu loh. Itu menggambarkan the bear di sini. Bir ini menggambarkan kesetiaan. Ada energi bahagia di sini. Apakah di situ bahagianya ada suatu pertemuan antara kamu dengan seseorang? Dan apakah di situ ada suatu kesempatan dan peluang bagi kamu untuk menjalin sebuah hubungan? Ya, karena pertemuan itu. Nah, kita akan lihat di sini. Karena di sini ada house ya. House ini menggambarkan suatu kenyamanan. Bisa saja orang yang pergi akhirnya datang kembali. Nah, artinya di sini bisa dikatakan dia orang yang dulu pernah terhubung dengan kamu. Apakah dia itu mantan, apakah dia itu seseorang di masa lalu kamu yang dulu hanya berteman atau hanya cinta monyet dan saat ini itu ketemu gitu loh. Ya. Nah, apa itu peluang yang ada di antara kamu dengan dia? Di sini ada peluang bagi kamu untuk berkomitmen atau dia di sini ada punya keinginan untuk mengikat kamu ataupun untuk menikahi kamu karena di sini ada the ring. Ring ini ada suatu keajaiban ya. Keajaiban seakan-akan pertemuan kamu dengan dia itu adalah suatu keajaiban yang Tuhan berikan sehingga dari pertemuan itu terciptalah suatu hubungan nantinya gitu ya. Dan bisa dikatakan itu adalah peluang atau kesempatan bagi kamu dengan dia untuk menjalin ataupun memperbaiki hubungan kamu dan dia kembali. Yang mungkin dulu pernah sempat terputus atau mungkin dulu lost contact ya. Karena di sini ada gambaran di mana bahwa kamu dulunya ya atau sebelum saat ini itu ada hubungan yang sudah berakhir dan sudah terputus antara kamu dengan dia ya. Di sini ada skyty dan cross, di mana di sini adalah satu hal yang sudah berakhir ataupun ada kematian di sini. Ya intinya bukan mati ya. Intinya itu ada satu hubungan yang mungkin sudah berakhir dan akhirnya ya saat ini kembali lagi, bangkit lagi gitu loh.
Nah, ini pemutusan itu. Di mana dalam pemutusan itu masih ada suatu harapan akan bisa bertemu kembali. Di sinilah ada pertemuan antara kamu dengan dia. Oke, buat Scorpio. Nah, apalagi di sini yang akan terlihat peluang dan kesempatan. Di sini ada bear, ya. Bir ini itu menggambarkan kalau dari sisi positif atau negatif ya, itu tergantung kamu yang mengambil artinya. Bir di sini adalah satu seekor burung. Burung itu mempunyai sifat itu dia bebas gitu loh. Dia pengen kebebasan. Tidak mau dia kayak dikurung, disangkar gitu ya. Enggak. Jadi bisa dikatakan di sini apakah di sini kamu bebas menentukan pilihan? Apakah kamu di sini bebas dalam menentukan sikap kamu terhadap dia ataupun dia terhadap kamu, ya? Atau memang di sini ada suatu hal yang membuat kamu bebas untuk mencintai dia? Atau kamu di sini ataupun dia free gitu loh. Tidak ada hubungan apa-apa dengan yang lain. Sehingga kamu dengan dia akhirnya bisa untuk memulai suatu hubungan. Nah, di sini ada star, ya. Oke. Nah, memang di sini ada suatu hambatan ya, terlihat ada suatu halangan antara kamu dengan dia. Halangan itu apa? Ya, seperti di sini ya. Apakah di sini kamu merasakan ada suatu kejanggalan antara kamu dengan dia? Kejanggalan itu apa? Atau bisa saja di sini kamu dulunya terkoneksi dengan seseorang yang itu sangat memanfaatkan kamu. Atau kamu beranggapan dia di sini datang lagi ya dengan bebasnya gitu loh ya terhadap kamu. Bebas arti kata di sini dia datang seenak hatinya dia gitu loh. Ya, tapi dia datang di sini ya bisa dikatakan dengan niat baik. Ada niat yang tersembunyi dalam dirinya dia. Mungkin saat ini dia belum pengen ya menunjukkan kepada kamu atau di sini ya hubungan kamu dengan dia hanya berteman. Belum ada peluang untuk kamu dengan dia untuk mengutarakan isi hati masing-masing. Tapi nantinya ya mudah-mudahan di situ ada peluang bagi kamu. Dan kamu akan bisa melihat di sini apakah dia itu jujur, apakah di situ ada ketulusan, apakah dia itu benar-benar sudah berubah dari yang dulunya, yang mungkin dulu dia terlihat seseorang yang mungkin memanfaatkan kamu atau dia seseorang yang banyak bohongnya dan ternyata sekarang dia banyak perubahan, ada transformasi juga dalam kehidupan dia di sini. Oke, itu. Itu yang terlihat di sini ya, Scorpio. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Ada pesan buat kamu. Ya, mungkin apakah di sini bisa agar kamu bisa berhati-hati ya, walaupun di sini yang datang orang lama ataupun orang baru, tapi kamu tetap berhati-hati. Apakah dia memang ada ketulusan, apakah dia ada kejujuran dan ada suatu apa ya, keinginan untuk berkomitmen. Nah, itu kamu akan lihat nantinya. Di situ baru kelihatan bahwa dia apakah benar-benar ada keseriusan. Nah, di situ akan terlihat nantinya. Oke, kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu ya. Eh, buat Scorpio, untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Kita akan lihat di sini apa yang akan terlihat. Kita akan ambil dari kartu atas ya. Nah, di sini ada pesan buat kamu ataupun sesuatu kata motivasi ya. Meskipun kita berbeda, tapi aku merasa begitu dekat dan ingin selalu bersama kamu selamanya. Nah, disinilah yang saya katakan uh, energi di masa lalu, di mana dia masih mencintai kamu. Dia masih berharap untuk hadir dalam hidup kamu kembali, gitu ya. Nah, walaupun di sini dia merasa kita itu berbeda, apakah di antara kamu itu ada perbedaan? Perbedaan usia, perbedaan negara, perbedaan keyakinan, tapi dia merasa dekat dengan kamu. Tidak ada batasan. Nah, seperti itulah uh, apa ya? Wujud dari kedekatan kamu dengan dia. Oke. Nah, di sini selanjutnya hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Jadi sebenarnya kadangkala ya kita itu merasakan hidup itu memang harus diperjuangkan ya. Hidup itu tidak boleh stuck. Kenapa? Kalau kita stuck,
Walaupun ada masalah yang kita rasakan, tapi kita tetap harus berjuang. Jangan berhenti di situ aja. Karena saat kita stuck, kita tidak akan mendapatkan apa-apa ke depan. Ya, walaupun ada masalah, anggap itu adalah sebuah pelajaran buat kamu. Adalah sebuah eh, ya motivasi buat diri kamu agar kamu bisa merubah hidup kamu ke depan. Oke. Nah, di sini saat kesedihan melanda hatimu, maka berdoalah. Tuhan akan selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untuk kamu. Nah, memang semua itu hidup itu penuh dengan apa ya? Cobaan dan halangan dan rintangan. Walaupun kesedihan selalu melanda hati kita tetap harus berjuang untuk kebahagiaan kita. Setelah kita berjuang, tidak ada kelihatan hasilnya, ya salah satu jalan adalah berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar semuanya membaik dan agar semua bisa diberikan suatu kebahagiaan. Nah, disitulah kamu akan merasakan bahwa hidup ini penuh dengan makna, gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada terkadang kamu harus mendengarkan hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang buatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, disinilah perlu kamu sadari bahwa walaupun di sini ada orang lama yang mungkin sudah kamu kenal, tapi ya kamu melihat apakah dia memang sudah ada perubahan, apakah dia memang sudah menjadi orang yang terbaik untuk diri dia sendiri ataupun untuk kamu. Nah, itu bisa kamu beri kesempatan buat dia. Tetapi jika kamu tidak ada perubahan ataupun memang tidak ada sama sekali keinginan dia untuk merubah hidupnya dia, nah itu kamu harus pikirkan kembali. Karena apa? Karena kamu itu berhak untuk dicintai ya. Dan kamu tanyakan siapa seseorang itu yang bisa membuat kamu bahagia. Oke? Nah, itu yang kamu rasakan, yang harus kamu pikirkan. Oke, selanjutnya, nah kita di sini ada kartu mengatakan, terkadang kamu harus mendengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa ya dalam menentukan seseorang, pilihan hati kamu ataupun pilihan untuk hidup kamu harus bisa melihat seseorang itu apakah bisa memberikan rasa nyaman, apakah bisa memberikan suatu ketentraman batin. Nah, jangan kamu hanya melihat, wah, tampangnya cantik, ganteng, ya dia kaya, dia semua punya semuanya. Tapi di situ kamu tidak merasa nyaman ya. Buat apa kamu pertahankan, kamu pilih dia gitu ya. Dan di sini sebenarnya yang dicari itu adalah kenyamanan dalam hidup kamu, oke? Kadang ya itulah kata hati itu perlu sangat didengarkan ya, Scorpio. Nah, lanjut. Bersyukurlah ketika merasa kamu lelah, karena tidak semua orang yang bisa sekuat kamu. Karena masalah pasti akan berakhir dan kebahagiaan akan mendekati kamu. Nah, apapun yang terjadi, itu kita harus selalu mensyukuri. Apapun itu, apakah masalah dalam hidup kita itu membuat kita menderita, apakah itu suatu kekecewaan bagi kita, dan semua itu harus disyukuri. Itu bentuk rasa syukur kita, ya bagaimana? Ya artinya semua yang terjadi itu pasti ada hikmah. Tuhan akan memberikan sesuatu hikmah dari masalah yang kita hadapi. Setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan kita bisa belajar dari masalah yang ada, ya. Semoga hidup kita lebih baik nantinya ke depan. Oke, itu. Dan selanjutnya, apa lagi di sini? Di sini kukabarkan rindu, membela sepi semilir, memenuhi udara yang kubawa tenang menujumu, menuju hadirmu. Celahmu akan dianggap sempurna oleh hati yang memang ditakdirkan untukmu. Wah, di sini inilah ya cerita di mana bahwa seseorang yang benar-benar memilih kamu sebagai pasangan hidupnya, karena dia beranggapan bahwa kamulah orang yang bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia merasa tenang dan bergairah gitu ya. Itu gambaran dari sini, dari kartu ini. Dan selanjutnya di sini, kamu adalah keberuntunganku. Sejak aku bertemu dengan kamu, aku telah memanifestasikan segala macam hal untuk mendapatkan peluang untuk hidup bersama kamu. Nah, inilah ada perjuangan dia, ada sesuatu yang dia manifestasikan untuk perubahan hidupnya dia ke depan. Di mana dia di sini benar-benar merasakan ada sesuatu yang harus dia mulai untuk hidupnya saat ini.
Oke, apakah itu hidup akan bersama dengan kamu ataukah sebaliknya, ya semua itu kamu yang akan menentukan. Oke. Nah, di sini juga dia mengatakan ada pesan buat kamu ya, mencoba melupakanmu seperti berenang melawan arus sungai. Makin keras aku mencoba, makin cepat aku lelah dan kembali kepadamu. Nah, disitulah kayaknya dia tidak sanggup melupakan kamu. Ibaratkan air sungai, melawan air sungai itu gimana coba? Deras sekali gitu ya. Apalagi airnya itu dalam gitu ya, naik gitu ya. Itu kan sangat deras sekali. Itu yang membuat dia merasa tidak sanggup melawan air sungai. Akhirnya dia hanyut dan hancur itu kembali kepada kamu. Nah, itu gambaran dari dia di sini. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Bagaimana selanjutnya? Tentang kamu dan dia. Scorpio. Oke. Kita akan lihat dari kata tarot ya. Cerita apa lagi yang akan tersirat di sini? Oke. Oke. Kartunya kalau berserakan itu nggak enak ya dilihat. Oke. Nah, di sini oke, ada The Tower, ada Queen of Cup, ada The Devil dan Temperance. Satu lagi ya. Kita akan ambil dua lagi. Kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada di Impress. Ini memang menggambarkan ya suatu kondisi di mana kamu mulai bercermin gitu ya dalam diri kamu atau saat ini kamu lagi mencari penerangan atau mencari satu solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Oke, itu kamu. Di sini ada di Impress itu uh, dan ada SWOT ya, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Capricorn, dan ada Sagittarius, dan ada di sini Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang dilink dengan kamu saat ini. Nah, kita lihat di sini ceritanya seperti apa. Seperti apa kelanjutan hidup kamu nantinya ke depan. Di sini kamu akan bisa bercermin ya dari masa lalu gitu ya. Sehingga masa lalu itulah yang menjadi pembelajaran buat kamu untuk kamu bisa merubah hidup kamu ke depan. Apakah di sini kamu akan bisa menerima dia, seseorang di masa lalu? Apakah kamu akan mencari orang baru di sini? Ya, itu semua tergantung kepada kamu. Karena di sini ada sesuatu ya. Saat kamu untuk memberi kesempatan kepada orang di masa lalu, ternyata ya dia orang di masa lalu itu ya membuat sesuatu lagi. Dan kamu berpikir bahwa wah kayaknya tidak akan ada berubah nih. Seseorang di masa lalu yang katanya dia berubah dan katanya dia mungkin akan memperbaiki diri, ternyata semua itu ya hanya palsu gitu loh. Palsu belaka, janji belaka. Dan dia akhirnya membuat lagi hal yang sama seperti dulu. Nah itu. Jadi di sini jika kamu sudah mengetahui bahwa dia seseorang yang akan menghadirkan orang ketiga, ya, ataupun di sini dia adalah seseorang yang akan membuat masalah, ada di tower ya, itu di tower kalau dari arti negatif, dia akan selalu membuat masalah dan tidak akan pernah selesai. Gitu. Itu yang membuat dia di sini akhirnya merasakan energi negatif tentang hubungan dia dengan kamu. Seven of Swords dan ada Four of Swords di sini. Kamu akan lelah nantinya. Kamu akan jenuh sendiri nantinya. Jika kamu memberikan kesempatan kepada dia atau peluang kepada dia di mana dia belum berubah. Nah, akhirnya kamu akan merasa tersakiti lagi. Dan disitulah kamu akhirnya kenapa di sini kamu bercermin dari masa lalu? Ya, agar untuk menerima orang baru nantinya, kamu agar bisa berhati-hati. Karena apa? Karena pengalaman kamu di masa lalu itu yang membuat kamu sangat harus bisa eee, memilih mana yang terbaik, menentukan pilihan kamu, oke? Itu gambaran di sini. Karena kamu juga tidak mungkin kan harus merasakan hal itu lagi, ya. Hal yang sama seperti di masa lalu. Jadi di sini perlu kamu bercermin dari masa lalu, di mana kamu harus bisa berhati-hati. Ya, pelajaran masa lalu kamu itu bisa menjadi suatu, eee, apa ya, motivasi bagi kamu untuk bisa merubah semuanya, ya, itu. Oke, buat Scorpio, mungkin itu dulu reading kita. Semoga di sini bisa
menjadi hiburan buat kamu ya. Semoga kamu bisa tercerahkan di sini dengan apa yang sudah kita jabarkan satu persatu ya. Nah, kalau dilihat di sini sih emang ya kamu itu kayak pengen menyeimbangkan sesuatu, ada Temperance dan ada Queen of Cup. Di mana hati kamu itu saat ini mulai merasa tenang. Kenapa? Kamu kayak pengen melepaskan dia, seseorang yang masa lalu. Dan kamu mungkin merasa bahagia bisa lepas dari dia. Walaupun mungkin dia sangat ngotot sekali untuk menghampiri kamu atau gimana, tapi mungkin kamu di sini lebih memilih untuk tidak terkoneksi lagi dengan dia, orang di masa lalu. Nah, itu yang terlihat di sini. Jadi semoga apapun yang terbaca di sini bisa kamu jadikan pelajaran ataupun pencerahan buat kamu ke depan. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.